Tanah bagi negara adalah objek hukum. Namun, bagi masyarakat adat, tanah adalah identitas, sejarah, dan kehidupan. Ketika hukum hanya berbicara tentang izin dan sertifikat, sementara manusia berbicara tentang keadilan dan moral. Di sanalah hukum mulai dipertanyakan, apakah hukum selalu adil hanya karena ia sah? Video ini membahas tentang benturan antara hukum alam dan positivisme hukum dalam konflik agraria yang masih terjadi di Indonesia hingga hari ini. Halo, saya Muhammad Ihsan Kamal, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan NIM 231021121043. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Arisandi Mursalin. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu persoalan penting dalam kajian filsafat hukum, yaitu benturan antara hukum alam dan positivisme hukum dalam kasus-kasus kontemporer di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Namun, dalam praktiknya tidak jarang hukum yang sah secara formal justru itu bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Jadi, melalui analisis konflik agraria dan hak masyarakat adat, video ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum alam dan positivisme hukum saling berhadapan, serta bagaimana seharusnya hukum menyeimbangkan kepastian dan moralitas dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, kita perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hukum alam dan positivisme hukum. Hukum alam berpandangan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, melainkan bersumber dari nilai moral dan kodrat manusia. Hukum dianggap sah apabila mencerminkan keadilan, dan kehilangan legitimasi apabila bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dalam konteks agraria, hukum alam memandang bahwa hak masyarakat adat atas tanah tidak bergantung pada sertifikat, melainkan pada hubungan historis, sosial, dan moral yang telah terbangun selama generasi. Oleh karena itu, pengambil alihan tanah tanpa persetujuan masyarakat adat dipandang sebagai pelanggaran moral, meskipun dilakukan atas dasar hukum positif. Beda dengan hukum alam, positivisme hukum menegaskan bahwa hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Keberlakuan hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya, bukan oleh keadilannya. Dalam sistem ini, kepastian hukum menjadi tujuan utama. Akibatnya, dokumen formal seperti sertifikat tanah, izin usaha, dan peraturan perundang-undangan menjadi alat utama dalam penegakan hukum. Nilai moral dan realitas sosial seringkali tidak menjadi pertimbangan utama selama aturan tersebut sah secara hukum. Benturan antara hukum alam dan positivisme hukum tidak hanya terjadi dalam tataran teori, tetapi juga tampak nyata dalam konflik agraria yang terus berlangsung di Indonesia hingga hari ini. Konflik ini terlihat jelas dalam proyek-proyek pembangunan berskala besar seperti di Pulau Rempang, Papua, dan wilayah pembangunan ibu kota negara. Dalam kasus Pulau Rempang, pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan strategis pembangunan ekonomi yang secara hukum positif dinilai sah karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun, masyarakat yang telah tinggal selama beberapa generasi memandang wilayah itu sebagai tanah adat dan kampung tua yang memiliki nilai historis dan moral. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar objek hukum, melainkan bagian dari identitas dan sumber keberlangsungan hidup. Masalah muncul ketika hukum positif mensyaratkan bukti kepemilikan formal, sementara masyarakat adat menguasai tanah secara komunal dan turun-temurun. Akibatnya, negara dan investor berada pada posisi hukum yang kuat, sementara masyarakat adat kerap diposisikan sebagai pihak tanpa hak.
Dari sudut pandang positivisme hukum, tindakan negara dapat dibenarkan karena memenuhi prosedur dan regulasi. Namun, dari sudut pandang hukum alam, kondisi ini memunculkan persoalan keadilan karena hukum mengabaikan martabat manusia dan hak masyarakat adat. Situasi serupa juga terjadi di Papua, di mana ekspansi perkebunan dan eksploitasi sumber daya alam dilakukan berdasarkan izin resmi negara. Meski sah secara hukum, masyarakat adat merasa kehilangan tanah leluhur mereka tanpa persetujuan yang bermakna. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa konflik agraria bukan sekedar persoalan legalitas, melainkan persoalan keadilan sosial. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hukum masih berfungsi sebagai alat keadilan atau justru menjadi alat kekuasaan? Konflik agraria di Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana benturan antara hukum alam dan positivisme hukum berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pada titik inilah konflik antara hukum alam dan positivisme hukum menjadi persoalan yang sangat serius dalam praktek hukum di Indonesia. Positivisme hukum menekankan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan aturan tertulis dan prosedur yang sah. Pendekatan ini memang memberikan kepastian hukum, namun dalam banyak kasus agraria, kepastian hukum tersebut justru berdiri di atas ketidakadilan sosial. Ketika negara hanya mengakui sertifikat dan izin formal sebagai dasar kepemilikan tanah, sementara mengabaikan hubungan historis dan sosial masyarakat adat, maka hukum kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, hukum positif tidak lagi berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat, melainkan berubah menjadi alat legitimasi kebijakan pembangunan yang mengorbankan kelompok rentan. Di sisi lain, hukum alam hadir sebagai kritik terhadap kekakuan hukum positif. Hukum alam mengingatkan bahwa hukum seharusnya berakar pada nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, persoalan muncul ketika nilai moral tersebut tidak dilembagakan secara jelas dalam sistem hukum positif. Akibatnya, tuntutan keadilan masyarakat adat seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan standar pembuktian formal yang ditentukan oleh hukum positif. Disinilah letak paradoksnya. Hukum yang bertujuan menciptakan keadilan justru menjadi sumber ketidakadilan ketika diterapkan secara kaku. Jika hukum hanya berorientasi pada kepastian, maka hukum beresiko mengabaikan tujuan utamanya. Apa? Yaitu melindungi manusia dan martabatnya. Sebaliknya, apabila hukum hanya didasarkan pada nilai moral tanpa kerangka formal yang jelas, maka hukum akan sulit ditegakkan secara konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, persoalan utama bukanlah memilih antara hukum alam atau positivisme hukum, melainkan bagaimana keduanya ini dapat saling melengkapi. Hukum positif harus membuka ruang interpretasi yang memungkinkan nilai keadilan substantif masuk dalam proses penegakan hukum. Sementara itu, nilai-nilai hukum alam perlu diterjemahkan ke dalam norma hukum positif agar tidak berhenti sebagai tuntutan moral semata. Dalam kasus agraria, hal ini berarti bahwa negara tidak boleh semata-mata menjadikan legalitas formal sebagai satu-satunya ukuran keadilan. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat juga harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban moral negara untuk melindungi warga negaranya. Jika tidak, maka hukum akan terus mengalami krisis legitimasi karena masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan. Solusi atas benturan ini bukan memilih salah satu secara ekstrim, melainkan menyeimbangkan keduanya. Negara perlu memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat adat, serta membuka ruang pembuktian non-formal dalam proses peradilan.
Hakim dan pembuat kebijakan harus menerapkan keadilan substantif dengan menjadikan nilai moral dan kemanusiaan sebagai pertimbangan dalam menafsirkan hukum. Dengan demikian, hukum dapat tetap memberikan kepastian tanpa mengorbankan keadilan. Pada akhirnya, hukum bukan hanya soal aturan, tetapi soal manusia yang hidup di dalamnya. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian dan moralitas. Ketika hukum alam dan positivisme hukum berjalan beriringan, maka hukum menjadi alat keadilan, bukan sekedar alat kekuasaan. Sekian dan terima kasih.